saat ini jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita sama-sama menyembah Dia. Kita sama-sama berikan sikap hormat saat kita menyembah Tuhan. Datang dan hampiri Tuhan dengan hati yang gemetar, hati yang penuh dengan rasa bersyukur, menghormati Tuhan Yesus. Sebab Kau layak terima pujian. Tutup mata kita. Sebab Kau layak nikmati kasih Tuhan. Terima pujian. Sebab Yesus yang layak. Amin. Yesus Raja di atas segala raja. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Yesus yang layak. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Yesus Raja di atas segala raja. Pujikan terus dari dasar hatimu saat ini. Aku mau menyembah Kau terus Tuhan. Karena Kau yang layak saat ini. Terima pujian. Haleluya. Kau layak. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. 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 Haleluya Tuhan. Saya mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Kami dapat menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada satu sukacita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama. Monggo kita ikut Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Haleluya. Monggo Sami derek Gusti. Monggo. Monggo sami derek Gusti. Katakan Yesus. Gusti Haleluya. Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami derek Gusti. Sekali lagi ya. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Yesus Tuhan. Gusti Haleluya. Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami derek Gusti. Sapa sebelahnya. Monggo Pak sami derek Gusti. Lihat bapaknya. Monggo Pak sami derek Gusti. Siapa? Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami derek Gusti. Gantian yang ibu-ibu. Monggo Mbak. Sami derek Haleluya. Monggo
Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Tadi musiknya, monggo samin derek Gusti. Sudah dilihat kanan kirinya. Monggo, mari kita ikut Tuhan Yesus. Juru wilujeng, juru selamat kita. Tuhan yang berikan kita kekuatan, kemenangan. Amin. Katakan kembali lagi, Tuhan, monggo saat ini saya mau ikut sama Tuhan. Kanan kirinya dicolek. Monggo ikut Tuhan Yesus. Apa? Iya, monggo samin derek Gusti. Satunya lagi dong. Monggo samin derek Gusti. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri kembali. Kita pujikan betapa besar karya Allah dalam hidup kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama, pujikan dengan sungguh-sungguh dan semangat. Kalau mau muji Tuhan, berikan yang terbaik.
Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saat ini saya percaya kita datang ke tempat ini, kita membawa hati dan hidup kita untuk kita persembahkan sama Tuhan. Kita datang ke tempat ini membawa beban kita, membawa rasa syukur kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami bukan dengan tangan yang hampa saat kami datang, tapi kami mempersembahkan hidup kami yang hidup dan kudus berkenan kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia dengan hati yang gemetar, hati yang tulus menyembah Dia. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu.
sujud menyembahmu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbamu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya Daripadamu Tuhan. daripadamu kan ku bawa. Persembahanku Yang terbaik sekali lagi ya, katakan hanya segala yang kami bagimu. punyai Tuhan. Segalanya Jemaat Tuhan pujikan yang ku miliki, Amin. semuanya daripadamu Kami membawa segala persembahan syukur. Persembahanku yang terbaik Hanya bagi Tuhan hanya Yesus. bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami bawa saat ini persembahan kami yang kudus, yang hidup berkenan di hadapan Bapa. Perkenanan Tuhan itu yang kami rindukan dalam hidup kami saat ini. Tuhan, kami tahu saat ini kami butuh perlengkapan senjata Allah, yaitu kuasa firman Allah yang hidup saat ini. Urapi dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman-Mu di tempat ini. Biar kekuatan kasih cinta kuasa roh Allah, hikmah daripada Roh Kudus itu ada dalam setiap hamba-Mu. Dan kami yang mendengarkan firman-Mu, kami bisa mendengar, terlebih lagi melakukannya dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa Allah tetap bekerja dalam hidup setiap orang percaya. Sehingga Tuhan, saat kami mencari Engkau, Engkau adalah pintu buat kami saat ini. Bapa adalah jawaban dalam setiap masalah kami. Tuhan, berkatilah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya silakan waktu pada hamba-Nya melayani kita dalam firman Tuhan. Shalom, Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa, yang senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, kasih setia dan kebaikan Tuhan. Senantiasa ada menyertai dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan sama-sama buka dalam pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 ya. Ini agak panjang ayatnya. Kita baca bergantian saja. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang genap berikutnya ya. Akan saya bacakan perikopnya
tentang Yohanes Pembaptis ya. Ayat yang pertama, ayat yang kedua nanti Bapak Ibu bersama-sama ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah kota Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah membaca dalam pemberitaan firman Tuhan di kitab Injil Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12 ini, bagaimana Yohanes Pembaptis, dia adalah salah satu nabi yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, ya. Sudah dinubuatkan. Dalam kehidupannya ini Yohanes Pembaptis memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini temanya adalah menghidupi panggilan pelayanannya. Sekali lagi temanya adalah menghidupi panggilan pelayanannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau saya merenungkan daripada tema ini, ya, menghidupi panggilan pelayanannya. Artinya apa Bapak Ibu? Menghidupi itu adalah kalau kita lihat, ya, ada sesuatu yang merawat, ya. Dengan kata lain, menghidupi itu seperti merawat atau membesarkan atau istilahnya memperhatikan. Dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kalau kita sudah dipanggil sama Tuhan dari hidup yang sia-sia, dari hidup yang belum pernah mengenal Tuhan, dari hidup yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam zaman perjanjian lama, bagaimana ketika manusia pertama, ya, jatuh dalam dosa, sampai saat ini labelnya, yaitu label dosa, status manusia adalah berdosa, ya. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, labelnya itu adalah berdosa, mengikuti terus, ya, terus mengikuti. Tidak ada seseorang yang hidupnya ini kudus, hidupnya ini suci, tidak ada, ya. Kalau di dalam kitab Roma, ya, dalam kitab Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 sampai 20, situ katakan bahwa tidak ada manusia yang benar, bahwa hidup manusia ini sudah berdosa, ya, dan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, di mana
Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, ya, memberikan nyawanya, mengorbankan hidupnya untuk menebus segala dosa manusia. Ya, segala hidup manusia yang percaya kepada Tuhan, yang mau menaruh imannya percaya kepada Tuhan, mengalami satu hal pemulihan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan bahwa dia memiliki hidup yang baru ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat dari temanya ini, ya, kalau kita melihat kita mempunyai satu barang, ya, atau satu peliharaan, tidak tahu itu tanaman ataupun hewan, pastinya kita akan apa? Kita akan merawat supaya dia mengalami satu pertumbuhan. Kalau menghidupi panggilan pelayanannya ini, ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang perlu kita capai, yaitu namanya pertumbuhan. Namanya pertumbuhan. Ya, kalau orang itu, anak itu tidak hidup atau mati, dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada aktivitas. Tapi kalau menghidupi, ini ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk menghidupi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, tidak akan sama. Ya. Yang satu sama yang lain, Tuhan mempunyai tujuan hidup dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, satu sama lain tidak sama, berbeda. Ya. Oleh karena itu, ada alasannya mengapa kita harus menghidupi panggilan panggilan pelayanan ini. Itu saya tulis ya. Alasannya pengaruh dan keadaan sekeliling yang begitu kuat memberi daya tarik yang menyenangkan, ya, menyenangkan jasmani ini yang bersifat semu, yang bersifat sementara. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, saat ini kita yang sudah dipanggil sama Tuhan, bagaimana kita menghidupi panggilan pelayanannya itu? Apakah kita setelah kita ditebus, diselamatkan, kita sudah berhenti, stop, ya, kita akan mengalami satu kematian atau stagnan, atau kita tidak akan mengalami satu pertumbuhan rohani. Oleh karena itu, alasan yang saya tulis ini, pengaruh dan keadaan sekeliling yang begitu kuat memberi daya tarik, ya, yang menyenangkan jasmani, yang sifatnya itu adalah semu. Bapak Ibu, kalau kita lihat sekeliling kita, ya, mengikut dunia ini enak apa tidak? Enak apa tidak mengikut dunia? Banyak tawaran yang diberikan, ya, boleh ini, boleh itu, ya, boleh, semuanya boleh dilakukan. Tapi ketika ikut Tuhan, banyak larangannya. Oh, mau buat gini sedikit tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mau melakukan ini tidak cocok. Mau melakukan ini berdosa. Banyak banyak perintahnya atau banyak peraturannya, tetapi ingat, ya. Tetapi ingat, ketika kita ikut Tuhan, ada satu kekekalan yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan siapkan dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-10, ya, di mana itu peristiwanya Abraham sama Lot. Ya, ini Abraham sama Lot ini diberkati Tuhan luar biasa sekali. Pegawainya, ya, hamba-hambanya, ternaknya ini banyak sekali, sehingga terjadilah perselisihan, ya, terjadilah perselisihan. Ingat, ya, Abraham sama Lot itu orang lain atau saudara? Ya, ini paman sama keponakan, ya, paman sama keponakan, masih saudara. Tetapi karena harta benda, ya, karena kekayaan yang melimpah, ya, karena hartanya yang banyak sehingga pegawainya
ini nggak bisa akur, ya, rebutan, ya, rebutan. Oleh karena itu, ya, di Kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 ini saya bacakan. Lalu Lot melayangkan pandangannya, Bapak Ibu bisa lihat, ya. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, ya, seperti taman Tuhan, ya. Di situ katakan seperti tanah Mesir sampai ke Zoar, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengapa kita harus menghidupi panggilan pelayanan Tuhan ini? Kalau enggak, kehidupan kita, ya, kehidupan kita ini akan dikuasai oleh keinginan-keinginan harta, keinginan-keinginan duniawi yang sangat menyenangkan. Ya, Bapak Abraham ini dan Lot, mereka mengambil kesepakatan. Abraham bilang kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Ya, kalau kamu maju, saya mundur. Ya, pokoknya Abraham memberikan penawaran atau memberikan pilihan kepada Lot. Ya, dan Lot memilih apa? Seperti yang ayat 10 ini katakan, bahwa yang dilihatnya itu seperti taman Tuhan. Bapak Ibu, mungkin itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sepertinya enak, sepertinya enak. Apa Bapak Ibu? Sepertinya enak. Hal yang dilihat mata, waduh, orang itu pakai mobil, saya jalan kaki, ya. Orang itu kok setiap harinya makannya enak, bahkan saya cuma tahu tempe gitu ya. Ini adalah pikiran-pikiran sepertinya, ya, sepertinya belum dijalani. Tetapi apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu lihat nanti peristiwa yang dialami oleh Lot ini, ya, dia mengalami satu kehidupan atau satu peristiwa di mana dia hidup dalam satu lingkungan masyarakat atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari dalam kehidupan kita, ya, jangan sepintas saja atau sekelebat mata, waduh melihat itu enak, ya. Tapi memang dalam kehidupan kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, apakah ini betul? Apakah ini sesuai dengan panggilan Tuhan? Apakah ini sesuai dengan rencana Tuhan yang saya pilih, yang saya ambil? Kalau tidak, kita akan apa? Jatuh. Kita akan tambah lama tambah jauh daripada Tuhan. Ya, keadaan dunia saat ini tambah lama bukan tambah enak, tapi banyak yang ditawarkan, banyak yang dunia sajikan, ya, sehingga kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya, melekat sama Tuhan, kita akan ikuti arus dunia, ya. Itu alasan yang pertama, Bapak Ibu, ya. Kenapa kita harus menghidupi panggilan pelayanan Tuhan? Ya, kalau tidak, kita sekedar melihat saja, kita akan berikutnya atau akhirnya kita akan mengalami satu kesedihan atau kita mengalami satu keadaan yang tidak enak dalam kehidupan kita. Di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini adalah satu kebiasaan, ya. Adalah satu kebiasaan yang harus kita miliki, yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita lihat dalam lingkungan kita bekerja, dalam lingkungan kita sekolah, dalam lingkungan kita bermasyarakat, ya, terkadang kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, hidup kita ini sering terbawa arusnya. Kita melihat, ya, orang melakukan ini sepertinya enak, ya.
kita akan ikut-ikut. Karena apa? Firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, kalau kita lihat firman Tuhan, ya kita baca firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Menjadi gaya hidup kita. Setiap hari kita membaca firman Tuhan. Setiap hari kita membaca firman Tuhan. Tetapi ketika satu saat ada pekerjaan yang yang menggiurkan, ada pekerjaan yang bisa menghasilkan satu profit yang luar biasa yang besar. Masihkah kita bisa mempertahankan kebiasaan kita, yaitu membaca firman Tuhan? Contohnya, mungkin kita memiliki satu hubungan yang bagus dengan Tuhan, ya, satu hubungan yang bagus dengan Tuhan. Setiap hari jam 6 pagi atau jam 5 subuh atau jam berapalah Bapak Ibu mempunyai satu kebiasaan yang baik membaca firman Tuhan. Tetapi ketika di saat yang bersamaan, di jam yang bersamaan, ya, ada satu tawaran yang mempunyai profit, yang mempunyai nilai yang sangat besar. Ketika itu Bapak Ibu mempunyai satu tanggungan yang harus diselesaikan dan harus dibayar. Ya, kalau melihat tawaran itu, tinggal apa yang harus kita lakukan. Apakah kita ikut tawaran itu? Apakah kita tetap melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan, membaca firman Tuhan? Beberapa waktu yang lalu, ya, ini mungkin kalau kalau saya rasakan ini luar biasa, tapi mungkin menurut orang lain, itu kecil, ya. Tapi ini yang saya rasakan bukan karena nilainya, bukan karena secara materinya, bukan. Tetapi yang saya ambil adalah bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan itu menyertai anak-anaknya. Ya, kalau kita lihat ketika bangsa Israel di padang gurun, ya, Tuhan tidak pernah melewati atau Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya, Tuhan memberikan roti mana, memberikan berkatnya kepada bangsa Israel di padang gurun. Ya, pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa ketika bangsa Israel ini seperti di tengah-tengah masa yang sangat-sangat tidak mengenakkan. Tapi pemeliharaan Tuhan sungguh nyata, tidak pernah Tuhan lalai. Setiap hari bangsa Israel ini diberkati. Ya, ketika saya memerlukan atau membutuhkan sesuatu, ya, mungkin seperti yang saya katakan, saya ulangi lagi, nilainya tidak besar, nilainya tidak wow. Tapi yang saya ambil adalah ketepatan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya yang saya rasakan, ya. Yang saya rasakan, waduh, Tuhan ini sungguh luar biasa. Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan sungguh luar biasa. Itu yang saya tarik dari setiap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah alasan, inilah yang membuat saya tetap mau belajar terus menghidupi panggilan pelayanannya. Ada satu kerinduan untuk satu pertumbuhan dalam kehidupan saya. Demikian juga mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita ada satu target supaya dalam kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan, ada satu pertumbuhan yang luar biasa. Ada satu pertumbuhan yang luar biasa. Tentunya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menghidupi panggilan pelayanan itu? Ya, bagaimana kita bisa menghidupi pelayanan itu? Kalau tadi sudah saya sampaikan alasannya kenapa kita harus menghidupi pelayanan itu, panggilannya Tuhan. Karena seperti yang saya sebutkan dan yang berikutnya ini adalah apa yang mesti kita perbuat untuk kita bisa menghidupi panggilan pelayanan Tuhan.
Kalau kita lihat dibaca dalam Injil Matius pasal yang ketiga, kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Jadi ayat yang pertama ini adalah memperkatakan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menghidupi panggilan pelayanannya Tuhan. Yaitu yang pertama memperkatakan firman Tuhan. Kenapa sih kita mesti memperkatakan firman Tuhan? Kenapa kita sih mesti memperkatakan firman Tuhan? Karena firman Tuhan inilah yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan inilah yang menjadi penolong, yang memberikan kita sukacita, yang memberikan kita semangat. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, firman Tuhan ini loh yang memberikan kita kekuatan. Bapak, Ibu, ketika Musa, ini adalah orang yang sangat besar, ya Musa ini, dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa terhadap Musa. Tetapi apa yang terjadi ketika Musa meninggal? Ketika Musa dipanggil Tuhan, apa yang terjadi? Kalau dia tidak mempersiapkan, kalau dia tidak mempersiapkan hambanya, yaitu Yosua, ini akan menjadi sesuatu bahaya yang besar. Bahaya yang besar ini maksudnya dia tidak akan mengalami satu penyertaan Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Yosua ayat pasal yang pertama ayat yang ke-8, mengapa harus kita memperkatakan firman Tuhan? Ya, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, karena firman Tuhan ini yang memberikan kita kekuatan. Penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa ini sangat luar biasa. Ya, dia membelah lautan oleh karena pertolongan Tuhan. Ya, istilahnya itu gini. Ketika air keran, ini saya ilustrasi aja ya, air keran untuk disalurkan ke tempat bak mandi atau ember yang jauh jaraknya pasti memerlukan alat bantu, yaitu selang, ya, atau perantara atau pipa atau selang air untuk bisa mengisi ember atau tandon air. Nah, ketika tandon ini putus atau sobek atau waktunya sudah diganti, air yang dari sumber air keran ini kan tidak bisa masuk, ya, tidak bisa mengisi tempat penampungan air. Demikianlah juga ketika Musa meninggal atau dipanggil Tuhan, ini terjadi kegusaran. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Yosua, kalau kita baca dalam kitab Yosua, mari sama-sama kita buka dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Akan saya bacakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, firman Tuhan inilah yang memberikan kekuatan. Ya, apa yang mesti kita perbuat? Yaitu memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan katakan supaya engkau bertindak hati-hati. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak, Ibu, kita ini terkadang sering mengambil yang belakangannya aja, ya, supaya kita berhasil dan beruntung. Tetapi berhasil dan beruntungnya ini yang bagaimana? Ya kan? Berhasil dan beruntungnya ini yang bagaimana? Kita enggak tahu kehidupan seseorang. Kita enggak tahu kehidupan si A, si B, si C, si D.
Yang taunya adalah kita cuma bisa melihat, waduh enak dan enak dan enak, itu saja. Tetapi mari dalam kehidupan kita yang kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri, kita mau melandasi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Supaya apa? Kehidupan kita ini berhasil dan beruntung. Tapi bukan itu aja. Sebelum berhasil dan beruntung, apa yang terjadi? Kita bertindak hati-hati. Artinya apa? Setiap yang kita lakukan, setiap yang kita kerjakan, apakah itu sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, beruntung, bisa beruntung. Karena iblis pun bisa memberikan kekayaan. Iblis bisa memberikan berkat. Iblis bisa memberikan kesembuhan. Ya, bisa juga iblis lakukan itu. Tetapi yang menjadi pembedanya adalah landasannya apa? Kalau landasannya firman Tuhan, ya, landasannya firman Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai. Dan kita akan bertindak hati-hati dan Tuhan akan membuat kita ini menjadi berhasil dan beruntung. Ada sesuatu berkat Tuhan yang bisa kita nikmati. Berkat Tuhan yang bisa kita rasakan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kalau saya melihat ya villa-villa yang bagus ya, atau bangunan, kalau Bapak Ibu pergi ke daerah-daerah bukit, pergunungan gitu ya, itu kan banyak villa. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, ya Bapak Ibu lihat, yang menempati itu sebagian besar itu siapa yang menempati? Cuma penjaganya, ya kan? Yang punya mungkin 1 minggu lah, itu yang sering 1 minggu sekali. Bahkan ada yang ya 1 tahun sekali. Ini penjaganya ini sangat enak, ya. Anak, istrinya diajak mungkin tanpa pengetahuan pemilik ya, bisa berenang, bisa menikmati. Ya, bisa menikmati. Penjaganya cuma tiap bulan bilang, "Pak, listriknya sudah waktunya ngisi." Ya, sudah waktunya bayar A, bayar B, bayar C, perbaikan ini, perbaikan itu. Yang menikmati penjaganya. Demikianlah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, kalau kehidupan kita dilandasi firman Tuhan, kita bisa menikmati itu. Ya, bukan orang lain yang menikmati, tapi oleh karena seizin Tuhan, kehidupan kita berhasil dan kita menikmati berkat Tuhan. Ya, itu panggilan yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu jangan lupa memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Ya, memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Ya, karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan. Yang kedua, Bapak Ibu. Ya, yang kedua, ini adalah firman Tuhan ini yang sanggup mengubah hati manusia. Yang sanggup mengubah hati manusia. Hanya firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan katakan ketika Tuhan berfirman, jangan keraskan hatimu. Ya, ketika Nabi Yunus, ya kan, Nabi Yunus ini disuruh kemana Bapak Ibu? Ke Niniwe, tapi dia pergi kemana? Ke tempat lain, ke Tarsis. Ya, karena apa? Karena Yunus ini hatinya mangkel, hatinya jengkel. Kenapa? Karena orang Niniwe ini sangat jahat sekali. Tuhan, orang Niniwe ini pantas untuk dihukum. Ya, dia sudah melakukan kejahatan, dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kalau Bapak Ibu disakiti, ya kan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Secara manusiawi kita pasti akan membalas. Ya apa tidak? Ya, waduh, kalau kita sudah diolok, secara manusia pasti kita akan membalas, bahkan lebih kejam lagi,
lebih jahat lagi apa yang telah dia lakukan terhadap kita. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, inilah yang sanggup mengubah hati kita. Coba kita baca dalam kitab Yunus ya Bapak Ibu. Kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Akan saya bacakan. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, ya, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ya, saya ulangi lagi. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Ya, dia berseru. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Artinya apa? Yunus ini mengingatkan orang Niniwe supaya dia berbalik kepada Tuhan, supaya dia ingat akan setiap perkataan firman Tuhan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita saat ini sering kita dihadapkan pada kondisi, pada situasi yang berat. Yang berat apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Ya, terkadang itu sangat berat dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita ini sama-sama menaruh perkataan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan inilah yang sanggup mengubah hati manusia, ya, yang sanggup mengubah hati manusia. Dalam firman Tuhan dikatakan, ya, firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan, ya, ia seperti tanaman, pohon di tepi aliran air yang tidak akan kering, layu daunnya tetapi menghasilkan buah pada musimnya. Dalam kehidupan kita saat ini, tapi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat tanaman yang di pinggir atau dia memperoleh air yang banyak, dia tidak mengalami satu kekeringan. Dia tidak mengalami satu masa-masa susah atau masa sulit, ya. Saya di rumah punya tanaman, ya. Pada beberapa waktu musim kemarau yang sangat panjang, ini memang karena saya berangkat pagi pulang malam, ya. Jadi mau nyiram itu juga sudah aras-arasen, ya. Mau nyiram aras-arasen, enggak taunya ketika pagi lihat sudah kering semua, ya. Saya lihat, waduh, memang banyak daunnya, tapi kering, gitu ya. Ini saya bikin, ini bukan subur ini, ya, tapi ini kering. Saya ibaratkan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, ya, kehidupan kita sepertinya kita ini banyak daunnya, tapi kering semua, ya. Karena apa? Karena kita tidak dekat dengan aliran air, tidak ada air yang mengaliri dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kehidupan kita ini dekat dengan sumber air, dekat dengan ada yang menyirami, yaitu firman Tuhan, kehidupan kita akan mengalami satu kesuburan. Orang lain itu akan melihat, waduh, memang banyak daunnya dan warnanya hijau. Kalau tanaman di rumah saya ini warnanya bukan hijau, Bapak Ibu, kering, kuning, ya. Kalau ditiup gitu pasti akan rontok. Tetapi puji nama Tuhan, ya, sudah mulai musim hujan, ini saya lihat sudah mulai hijau lagi, ya. Ini adalah satu proses yang harus kita alami, yang harus kita kerjakan ketika kita menghidupi panggilan pelayanan Tuhan, yaitu harus memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana kita menghidupi panggilan pelayanan itu?
yaitu lewat kehidupan kita tentunya. Bagaimana kehidupan kita ini bisa dilihat orang, bisa dinikmati orang. Dinikmati itu dalam arti kata orang lain melihat hasilnya apa yang kita lakukan bermanfaat bagi orang lain. Ya. Yang kedua ini adalah menjadi teladan dalam setiap kehidupan kita. Kita kembali dalam Injil Matius pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8 akan saya bacakan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa Bapak Ibu? Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Saat ini dalam kehidupan kita, kita sendiri yang tahu buah apa atau teladan apa yang orang lain ini bisa rasakan dalam kehidupan kita. Ya, mungkin dalam pekerjaan, ya, dalam sekolah, ini apa yang bisa kita lakukan? Jangan-jangan ya teman kita sekantor, ya teman kita satu lingkungan kerja, kalau kita datang, waduh, datang lagi si A itu. Tetapi kalau si A atau kita datang, nggak masuk, mereka semuanya senang. Waduh, ya puji Tuhan, si A nggak datang, amanlah kita. Bukan seperti itu. Tetapi marilah dalam kehidupan kita ini menjadi teladan, kita mempunyai sikap, yaitu dalam perbuatan, dalam ucapan yang senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ucapan kita, perbuatan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dalam setiap kehidupan kita dituntut, ya, perbuatan kita ini ada sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan Yesus berada pasti dicari orang. Demikian juga yang menjadi persamaannya dalam kehidupan kita. Kita berada, kita juga dicari orang, Bapak Ibu. Cari siapa yang nyari? Orang yang nagih hutang. Ya, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Tapi marilah dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita ini enak gitu loh. Ya, diajak omong sama orang enak. Ya, bisa diajak tukar pikiran, bisa menjadikan memberikan satu solusi, memberikan satu jalan keluar. Ada hal kesinambungan yang luar biasa, teladan yang bisa dan harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan untuk kita menghidupi panggilan pelayanan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, menjadi teladan ini harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Harus kita lakukan dan harus kita kerjakan. Kalau kita menjadi teladan tapi kita tidak berbuat apa-apa, kita pasif, kita berdiam diri, ini bukan menjadi teladan, ya. Tapi ini akan menjadi pengaruh yang tidak baik bagi orang lain, ya. Tidak menjadi hal yang bagus. Tapi mari saat ini Bapak Ibu sekali lagi akan saya bacakan. Demikianlah dalam kitab Matius, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya apa? Ini perbuatan kita tidak hanya dilihat di lingkungan saudara-saudara kita seiman, ya, tetapi orang yang di luar sana, orang yang belum mengenal Tuhan, mereka juga melihat kemuliaan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, memuliakan Bapa kita yang di surga. Sehingga mereka semuanya diberkati sama Tuhan. Mereka mempunyai satu penasaran, kenapa si A bisa begitu? Kenapa si B bisa begitu? Yaitu hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, hidupnya
panggilannya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, menghidupi kebenaran firman Tuhan, menghidupi panggilan pelayanan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dalam setiap kehidupan kita harus sampai akhir masa yang Tuhan tentukan, ya, kita masih didapati semua melakukan tugas pelayanannya sampai akhir masa hidup kita, sampai akhir di mana Tuhan memanggil kita. Dalam kehidupan kita masih mengandalkan Tuhan, masih ada iman percaya kita kepada Tuhan. Itulah kita menghidupi panggilan pelayanan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, firman Tuhan saya akhiri dan kita akan tundukkan kepala. Saya undang untuk pemain musik, song leader. Kita akan angkat satu pujian Allah Roh Kudus penuhi kami. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi Selalu Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah
Bapa, kami datang dengan iman dan satu hati mengucapkan beribu-ribu syukur. Karena Tuhan sudah memberikan kami petunjuk firman Tuhan yang luar biasa. Sehingga hidup kami diubah menjadi manusia yang baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya tiba kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Silakan menyanyi satu pujian. Persembahan diberikan kesempatan maju ke depan ya, pelan-pelan jangan sampai jatuh. Oke. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang sudah menyampaikan korban syukur kepada Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha mereka. Berkati semua yang mereka rindukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang tidak sempat datang, supaya mereka juga ingat hari ibadah di mana Tuhan masih memberikan kesempatan. Kami sambut berkat firman Tuhan, berkat persembahan dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Pengumuman gereja saya serahkan kepada Fani. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, saya hanya tambahan untuk pengumuman Natal saja Bapak Ibu. Jadi untuk tanggal 25 yang perlu kami infokan yaitu nanti jam 8 kami mengundang Bapak Ibu, itu nanti jam 8 itu bisa ke ruangan sebelah dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ruangan sebelah sudah dibuka untuk bisa ada tempat foto. Nanti untuk yang di gereja atas ini baru dibuka jam 8.45 Mi. Jadi jam 8 ada kegiatan di bawah dulu. Nanti jam 8.45 baru dipersilakan untuk naik ke atas. Nanti jam 9-nya baru akan dimulai ibadahnya untuk Natalnya seperti itu. Jadi nanti mohon Bapak Ibu untuk bisa mengikuti arahan dari panitia yang akan dipersiapkan nanti. Kemudian yang kedua yaitu untuk pakaian dress code kita, yaitu temanya ini kan ada pakai adat ini ya Bapak Ibu ya. Untuk panitia ada adat Surabaya. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan batik atau yang mungkin yang ibu-ibu bisa menggunakan kebaya. Jadi pilihannya batik atau kebaya gitu. Jadi mungkin itu untuk pengumuman Natal dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Sebelum kita nanti akhiri dengan doa berkat, saya minta dengan hormat supaya tetap semuanya duduk di tempat ya. Karena akan dibagikan kupon. Kupon itu khusus untuk terima sembako di hari Natal. Yang tidak bawa kupon tidak dapat. Jangan mengatakan, saya cuma satu kali udah datang. Itu bukan salah saya. Tapi salahnya siapa? Salahnya siapa? Salahnya jemaat ya. Tapi kupon itu bukan satu orang satu. Kupon itu satu untuk suami istri. Pokoknya 2 lah. Kalau misalnya janda, ambil teman 1. Siapa gitu loh ya.
kalau satu rumah gitu loh. Kalau misalnya jauh seperti Bu siapa ini, Jumain ini ya, itu dapat satu enggak apa-apa. Kalau misalnya Bu Harti karena sama Eni jadi satu. Pokoknya 2 orang itu satu. Kalau misalnya 3 tetap satu. Kalau 4 baru dapat 2 kupon. Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Halo? Nanti jangan pulang dulu, masih mau didata semua. Semua yang datang didata semua, sudah ada petugasnya. Satu baris itu ada petugasnya 2. Satu ngasih kupon, satu yang nulis namanya. Jadi enggak boleh gini, aku udah dapat nama, aku minta. Itu bukan salah saya, karena tidak apa? Karena tidak apa? Tidak datang. Oke, ya. Tapi minggu depan tetap saya tanya lagi siapa yang belum dapat hari ini. Kalau sudah Natal tutup. Toko kan juga ada waktunya tutup ya. Kecuali supermarket Alfa 24 jam itu bukan urusan saya. Itu urusan toko. Kalau urusan gereja beda ya. Jangan marah-marah kalau enggak dapat. Jangan ngomong-ngomong, dengar saya. Oke. Jadi nanti habis doa berkat, tunggu sebentar saja. Ngasih kupon ditulis namanya. Siapa? Tiim. Nomor berapa? Belakangnya ada. 2. Nanti kalau dipanggil, sembakunya tak taruh sini. Langsung yang nomor 2, enggak disebut namanya. Nomor 2 langsung maju ya. Langsung kuponnya dikasihkan petugas, kasih. Kecuali tamu. Saya punya tamu banyak nanti. Jadi yang tamu, siapa yang tamu? Ya enggak bisa toh. Kan malu ya. Kalau tamu saya yang ambilkan. Ada yang ambilkan karena berat. Ambil, lalu dikasihkan tamu, semua tamu selesai, baru jemaat. Karena tamunya sudah selesai kan boleh pulang gitu ya. Kalau jemaat tetap duduk enggak apa-apa karena juga saya beli nasi Hainan. Jadi semua nanti dikasih nasi tapi dibagi kotak. Ya, supaya enggak repot gitu loh. Nyuci piring enggak repot. Tapi panitia itu anak saya itu masih di sebelah tuh masih bikin ini itu. Ya sudah enggak apa-apa lah. Yang penting mari dapat nasi ke sebelah ya enggak apa-apa. Ya mau pulang juga enggak apa-apa gitu loh. Jadi bebas gitu loh ya. Jangan ini harus. Enggak ada. Oh Natal itu sukacita kok. Natal itu bukan cari makan. Uri gerejanya Natal cari makan. Hah? Dikasih makan semua? Enggak. Lah kok enggak dikasih makan? Sini nih banyak loh. Ya sembako. Kaos 2 macam lagi. 1 orang dapat 2 lagi. Ya toh? Nasi lagi. Sebelah boleh lagi. Sediakno macam-macam lagi dengan kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kami
segala puji, hormat, syukur kami persembahkan buat Bapak yang di surga, Bapak yang telah menyertai, Bapak yang telah memberkati bakti kami pada pagi ini. Kami bersyukur Bapak buat firman Tuhan yang mengasihi setiap pribadi kami untuk menghidupi pelayanan kami, menjadi teladan memperkatakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk terus kami memperkatakan perkataan firman Tuhan, untuk menjadi teladan yang baik bagi keluarga kami. Berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu pada pagi ini. Kami juga menyerahkan Bapak Gembala David Samuel yang saat ini ada pelayan di luar. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dalam pelayanan. Juga kami serahkan Ibu Gembala Senior dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Bapak buat kesehatan yang Tuhan berikan pada Ibu Gembala Senior. Tuhan memberkati kesehatannya, pelayanannya, juga program-program tahun 2024. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai dalam perjalanan kami. Setiap kami sampai ke rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Angkat kedua tangan kita dan sekarang saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat kasih karunia Allah, berkat kuasa dan kemuliaan, berkat persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memimpin kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang jemput kami. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Liswanto. Mana orangnya? Bapak Liswanto. Minta penolong. Yuli udah bisa nulis? Oh sudah. Silakan, satu orang satu baris. Satu orang satu baris. Kok cuma 4 ya? Oh, enggak apa-apa lah, enggak masalah, enggak masalah. Cukup dah, enggak apa-apa, 2 orang cepet kok, cepet, enggak apa-apa. Kalau tim 1 enggak apa-apa. Nomornya jangan hilang. Coba kupon itu jangan hilang loh. Saya dapat apa hilang? Enggak mau, hilang tetap tidak dapat. Taruh dalam dompet supaya enggak hilang. Taruh dalam dompet supaya enggak hilang. Halo? Itu kok keluar kenapa itu? Loh. Siapa yang keluar itu? Hah? Sudah dapat kuponnya? Oh ya, soalnya di sini. Loh, kamu sendirian kan? Sama siapa? Waduh. Kalau satu, enggak, kalau satu orang satu enggak nutut nanti, enggak cukup. Mungkin 2 orang 1. Nah, ini kan 2 orang 1. 2 orang 1. Tunggu ya, jangan keluar, sabar. Orang nulis satu-satu, enggak mungkin nulis banyak. Tolong tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Sudah dapat. Kasih anak 2 ya. Hah? Oh iya wes. Nomor piro? Oh, taruh di mana dompet? Bu hilang. Ah, bisa, bagus. Sing sudah ditulis, yang sudah dapat, enggak apa-apa, tinggalkan enggak apa-apa ya. Yang belum. Ayo tulis. Ini sudah.
Lah kok cepet? Ndak anu nih masuk notas. Mbok dihilang, mbok hilang maksudnya. Tunggu ya, tunggu. Ya yang sudah dapat tak apa-apa keluar ya. Makasih ya. Ayo. Sing sudah dapat boleh turun. Di sebelah ada makanan, sebelah. Sudah dapat. Oh, dimasukkan dompet. Ah ya bagus. Yang belum dapat kupon tunggu. Kuponnya tunggu yang belum dapat. Namanya ditulis Pak. Ini semua tulis ini. Sudah tulis namanya.